isolator, jadi konduktor. Nah, jadi bagi yang tertarik ke dunia seni-seni, tapi merasa, nggak ada gunanya belajar sains, nggak ada gunanya belajar sejarah. Karya seninya nanti 300.000 yang di toko online tadi. Udah cair ternyata ya. Seniman tetap ujung-ujungnya harus ngerti gimana ya secara teknis mengubah isolator jadi konduktor. Baru bisa ratusan juta. Ya, jadi ini gunanya sekolah, ini gunanya kuliah, ini gunanya linjur-linjur nanti waktu di kampus Merdeka. Ya, melahirkan karya yang nggak kepikir sebelumnya ya, yang unik. Kemudian jurusan seni rupa itu sendiri juga bukan sekedar jadi seniman saja. Banyak peluangnya. Pada Jadi pengusaha juga bisa. Ini teman saya mengambil jurusan art restoration di Itali. Sekarang buka art clinic, bisnis, membetulkan dan merawat lukisan. Buka cabang di Belanda bahkan. Ya, tapi kalau nggak ngambil jurusan, kalau ngambilnya jurusan bisnis nggak bisa buka art clinic. Kalau sampai ada kanvas yang dimakan rayap, nah itu kan harus hati-hati sekali karena karya lukisan yang dibetulkan dirawat itu kan bisa miliaran Avandi gitu ya. Dan kolektor-kolektor ini malah kelas atas kan. Ciputra, Ui Hongjin, Sampurna, tidak terdampak pandemi dia. Ya unik, tidak banyak saingan, tiap bulan dia nolak-nolak lukisan. Karena semua berkerumun di jurusan yang sama, fakultas terbesar di universitas di seluruh dunia. Fakultas Business. Dari sisi jumlah siswa, saya ulangi, the biggest faculty di semua university around the world adalah Faculty of Business. Dari sisi jumlah. Seringkali bukan karena apa, tapi tadi karena nggak kurang wawasan aja. Ya, padahal setiap jurusan kayak begini, seni pun bisa jadi pengusaha di bidangnya masing-masing ya. Yang terakhir, masalah pengenalan diri. Ini penting banget ya, supaya tadi nggak kesana kemari, pusing sampai usia 30-an. Saya berangkatnya tidak dari minat dan bakat. Oleh sebab itu di tes profiling, kenapa tidak ada tes minat? Karena tes minat itu simply cuman ditanya, kamu lebih suka bikin scientific eksperimen atau lebih suka bikin film? Ya semua anak jawab lebih seru bikin film lah ya. Tapi kan bukan berarti langsung disarankan jurusannya perfilman. Saya nggak gitu percaya sama minatnya anak Indonesia juga, karena minat itu tergantung exposure. Nggak mungkin kita bilang saya suka banget membetulkan lukisan. Tahu aja enggak gitu kan, nyoba juga nggak pernah, nggak kepikir. Ya, kalau kegiatan dari kecil sampai sekarang tidak bervariasi, mungkin minat kita terbatas. Orang Indonesia disuruh baca paling males kan, nyoba nggak pernah, baca juga jarang, jadinya minatnya belum tentu tidak tertarik ya. Kalau bakat, ingat jangan hanya mantengin nilai rapot. Banyak bakat kita atau anak-anak kita tidak ada nilainya di situ. Kalau teman-teman stres, curhatnya selalu ke saya misalnya. Nah itu berarti artinya saya punya bakat interpersonal intelligence, kemampuan untuk memahami kebutuhan orang lain, padahal itu nggak ada nilainya di rapot. Tapi berguna kan di profesi-profesi tertentu. Ya, jadi jangan hanya ngeliatin nilai rapot ya, bicara bakat. Nah, tapi kalau saya startnya dari tipe kepribadian dulu. Makanya itu yang selalu saya tekankan di psikotes. Mengenal siapa saya itu penting. Apakah saya konseptor atau doer? Apakah saya arsiteknya atau saya kontraktornya? Dengan kepribadiannya udah lebih jelas banget. Ya, jadi startnya dari sini. Dan ini sebetulnya sudah ada penjelasannya di video. Nanti kalau belum sempat, silahkan. Tapi ini hanya sekilas mengulang. Manusia lahir dibagi menjadi 4 temperamen. Yang pertama SJ, kalau orang tua punya anak kayak gini nggak pernah dipanggil Pak Bismo, Pak Harjanto ya. Anak bapak atau ibu bermasalah melanggar aturan. Karena biasanya mereka ya do whatever's right, pedoman hidupnya. Melakukan yang benar. Ikut aturan aja, nurut-nurut aja. Mereka kalau dikasih PR Senin, meskipun deadline minggu depan, Senin itu juga selesai atau Selasa selesai. Mereka ini tipe anak yang peka dengan waktu, pinter ngatur waktu, ya.
Kalau mau janjian mereka selalu jauh-jauh sebelumnya, sudah prepare, nggak suka last minute, nggak suka dadakan. Nah, mereka bagus dalam menciptakan efisiensi kerja. Jadi bagi yang SJ, cewek, apalagi di angkatan ini, baik IPA, IPS maupun bahasa, sangat dikuasai anak-anak SJ ternyata. Ini unik angkatan ini. Dan ini kalau di IPS yang logistik supply chain tadi juga bagus sebetulnya. Ya, tapi tadi begitu cewek ada saran teknik udah langsung dibuang. Jangan buru-buru ya. Yang kedua, ada yang kalau dikasih PR Senin disuruh submitnya Jumat, baru mengerjakan Kamis malam ya, atau Jumat pagi ya, atau sebelum jam pelajarannya. Nah, ini tipe anak yang memang semangat kalau adrenalinnya udah jalan ya. Jadi kalau dia butuh pekerjaan memang yang memicu adrenalin sebetulnya. Jadi ini anak-anak ibarat pemadam kebakaran. Kalau ada kebakaran, ada lonceng kenceng, mereka akan bangkit padamkan jadi hero. Tapi kalau nggak ada lonceng dalam seumur hidupnya, mereka tidur. Nggak ada kebakaran yang mesti dipadamkan kan? Nyantai. Nggak kelihatan. Tipe anak yang butuh the power of kepepet itu yang ini. Jadi kalau orang tua sudah menyediakan semua, dia nggak pernah kepepet. Kelihatannya kayak nggak pernah ada bakatnya. Padahal kalau IO, ini IO hari H gitu ya. Di hari H selalu ada yang berjalan di luar rencana. Banjir nih. MC-nya belum datang, bandnya telat. Tipe anak yang kiri, dia stres. Sesuatu berjalan di luar rencana. Kita butuh anak-anak SP. Reporter, jurnalis, itu anak-anak SP. Tadi ada banjir di Jakarta, berangkat sekarang, lari, diliput. Berangkat dia, duk. Kalau yang kiri nggak suka, rencananya hari itu berubah-ubah. Nah, yang ketiga tipe idealis, ya memang ini tipe yang paling galau ya. Jadi mereka suka bingung karena dalam hidup kondisi ideal itu nggak ada. Tapi padahal mereka maunya what the world should be, dunia harusnya begini. Tapi yang seharusnya ini nggak ada gitu, yang perfect itu nggak ada. Jadi mereka suka bingung. Makanya mereka banyak yang ikut lomba debat. Biasanya cocok. Ya, karena misalnya ada anak berbuat kriminalitas, mendingan di penjara. Jangan, masih anak, ya kan, harus dibimbing. Kalau gitu nggak usah di penjara. Jangan, nanti nggak ada efek jerak. Bingung sendiri mereka biasanya. Tapi ada tempatnya. Mereka ini banyak psikolog, motivator, dosen, pembuat film, penulis novel, karena idealisme bisa dituangkan ke karya seni. Ya, tadi bertabrakan dengan fakta realita, 2 tambah 2, 4. Harusnya jangan 4. Jadi kalau mereka motivator, terapis, bagus ya. Kecelakaan nggak bisa jalan. Ayo Bu, bisa Bu. Ayo coba 10 langkah lagi. A great motivator ya. Yang terakhir, tipe NT, the rationalist. What the world could be. Ini biasanya sih jumlah penduduk paling dikit, tapi mereka banyak di pucuk-pucuk pimpinan. Biasanya visioner orangnya. Biasanya dikarantina untuk Olimpiade Sains kalau di sekolah-sekolah. Cerdas. Tapi kombinasinya ada yang cerdas dan rajin, ada yang cerdas tapi santai. Jadi mungkin nggak kelihatan, belum kelihatan, tapi ini cerdas. Berwawasan luas biasanya. Ya, atas dan bawah sama-sama cerdas ya, cuman beda pinternya. Yang bawah pinter mikir, yang atas pinter kerja. Yang bawah konseptor, yang atas doer. Tadi yang bawah ibarat arsiteknya, yang atas kontraktornya yang bangun, gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan temperamen anak-anak yang sekarang ini, tahun lalu dengan sekarang, berubah nggak? Sebetulnya hampir tidak berubah, konsisten ya. Yang NT tetap 17%, yang SJ berkurang sedikit. Memang yang lebih banyak berubah-ubah biasanya yang NF yang sudah saya jelaskan tahun lalu. Tipe idealis kalau dikasih psikotes ada kecenderungan berubah-ubah terus seumur hidup. Karena mereka cenderung mencari jawaban yang ideal. Bukan yang sesungguhnya, tapi yang ideal. Tergantung harapan orang di sekitarnya. Orang itu idealnya ini, jadi dia bisa aja jawabnya ini, padahal dia aslinya enggak. Ya, jadi jangan buru-buru ya bagi orang tua kalau ngelihat hasilnya. Seringkali kita menyalahkan alat tesnya. Bukan saya membela alat tes ini karena yang membuat toh bukan saya, yang bikin kan para dokter psikolog ya. Mau tes dari UI, Ubaya semuanya bagus. Kita percaya para dokter psikolog pinter-pinter ya.
Tapi seringkali kita buru-buru menyalahkan. Ini alatnya yang salah. Tapi kita lupa introspeksi. Jangan-jangan anak saya memang kemampuan mengenal dirinya lemah. Intelligence itu ada 8. Ya kan, kecerdasan majemuk. Tipe NF, IQ biasanya tinggi-tinggi, tapi personal intelligence biasanya kurang. Kemampuan untuk mengenal diri. Kalau kombinasi profilnya NF dengan dominan, biasanya agak kepedean. Suka ngototan ngeyelan. Tapi kalau tipe idealis, kombinasinya dengan, kalau di DISC-nya bisa diklik ya, dengan yang S, biasanya malah suka nggak pede. Jadi nggak pas gitu ngukur dirinya. Yang pede kepedean, yang kurang banget, padahal dia bagus gitu ya. Nah, jadi Tuhan itu adil ya. Masing-masing dari 4 temperamen ini ada intelijensinya sendiri-sendiri. Semua pinter ada tempatnya sendiri-sendiri. Nah, tinggal orang tua mau legowo dulu menerima pemberian Tuhan untuk anak kita, ini pinternya di mana, gitu ya. Oke, jadi kesimpulan dari paparan hari ini dalam memilih jurusan dan karir, yang pertama penting selalu saya tekankan, cari dulu jati diri saya siapa. Kalau sudah, jangan buru-buru menghakimi sebuah jurusan, open-minded dulu ya. Kalau persepsi lama sudah dicabutin, baru kita sudah open untuk menerima informasi-informasi yang baru. Saya Inalim dari jurusanku.com. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Bismo ya untuk sesi tanya jawab. Baik, terima kasih Bu Inalim atas paparannya. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita akan buka sesi pertanyaan. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan untuk raise hand atau mungkin bisa melalui kolom chat ya. Oh, baik, ini sudah ada dari Ibu Rowi. Silakan Ibu Rowi. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Salam kenal. Saya orang tua dari Benyamin Judea Hewi. Kedengaran ya Pak ya? Ya Bu, langsung Bu. Ya. Jadi anak saya mungkin beda dengan yang lain-lain ya. Yang disampaikan Ibu Ina tadi betul. Galau. Ya. Sebelum dia masuk ke Kosayu itu sudah saya bawa ke psikotes. Kemudian kalau kita lihat dari hasil hasil belajarnya dia sama di SMP, tidak bisa dipungkiri dia adalah anak IPA. Tapi ketika sudah masuk di Kosayu jurusan IPA, mungkin ada yang ini sudah dengan Ibu Tessa, anak kebetulan wali kelas Ibu Tessa, saya selalu konsultasi dengan Ibu Tessa, nih gimana nih anak, dia ngotot bahwa dia salah jurusan, dia mau ambil IPS. Tapi kan udah terlanjur, jeblos di IPA. Ditambah dengan pandemi COVID, semakin parah. Dia menghukum dirinya sendiri bahwa dia salah jurusan. Nah, puji Tuhan di kelas 2 ini ketika tidak lagi pandemi COVID, dia sudah bisa berinteraksi dengan kawan-kawan, dia bisa meminimalkan bahwa dia salah masuk. Meskipun idealis saya anak IPS itu tetap. Nah, pada prinsipnya kami sepakat dengan Ibu Lim tadi bahwa kami orang tua tidak mengotot ketika dia masuk di IPA itu, tidak ngotot bahwa dia akan IPA linear sampai kemana-mana. Tapi yang kami jelaskan bahwa ketika IPA, pada saat mau masuk kuliah, itu gampang memilih. Peluangnya lebih gede ketimbang anak IPS. Itu udah fakta. Nah, ini yang kemarin terakhir, sebelum masuk belajar aktif di kelas 11 ini, kan ada juga semacam bimbingan atau BK kayak gitu. Dia ngaku ke saya, tadi malam dia telepon, waktu ditanya oleh Ibu BK, siapa yang salah jurusan, dia dengan spontan, saya salah jurusan, saya anak IPS, dia bilang kayak gitu Bu. Nah, dalam posisi ini Ibu ngetes psikotesnya dia kemarin ya Bu ya? Enggak. Kalau iya, boleh kami orang tua mau lihat hasilnya seperti apa, recommended-nya kemana gitu loh Bu. Itu sih supaya kami juga menjaga jangan sampai anak ini pada saatnya nanti ya tadi dia punya keinginan tapi kami salah. Saya pengen dia punya keinginan tetap jalan, tetapi juga secara ilmu kependidikannya juga dia tidak tertekan gitu loh pada saatnya.
Kalau hasil kemarin katanya sih dia pengennya adalah di jurusan hukum internasional. Saya nggak tahu itu kampusnya di mana, karena saya cari-cari di Google di ini saya belum ketemu kalau yang hukum internasional, tapi kalau hubungan internasional ada. Mungkin pertanyaan saya Bu, bisa nggak kalau memang Ibu ngetes yang kemarin saya bisa minta satu hasilnya, kemudian mungkin advice untuk anak saya ini seperti apa? Karena memang seperti kalau kata orang kebutuhan khusus untuk anak saya penanganan gitu. Setahun yang lalu dia didampingi psikolog Bu, sedikit-sedikit connect dengan psikolog karena kondisi dia tidak mengakui bahwa dia mampu di IPA, saya anak IPS. Jadi akumulasi dari itu Bu, pelajaran IPA itu akan ditekan dia. Dia mampu tapi dia tekan Bu, menunjukkan bahwa dia bukan anak IPA gitu loh Bu. Itu masalahnya di anak saya. Mungkin itu Bu. Baik, terima kasih Ibu Rowi. Ya. Ada lagi Bapak Ibu, satu lagi? Kalau tidak ada yang raise hand dari kolom chat ya Bu ya. Saya tambah satu Bu. Dari Bapak Dewi kalau nggak salah ini. Namanya Dewi. Anak saya tidak pandai bergaul, teman hanya 1-2 saja. Sudah dinasihati, mungkin temannya juga tidak mau bergaul dengan anak saya. Bagaimana ini? Nah, ini ada kaitannya dengan jurusan kah Pak Dewi? Atau bagaimana? Mohon dilengkapi di kolom chat ya. Baik, terima kasih. Monggo Bu Ina, langsung. Ya, terima kasih Bu Rowi. Untuk anak-anak satu angkatan ini sudah mendapatkan psikotes Bu, dan itu sudah 2 kali dilakukan waktu mereka kelas 10 dan kelas 11. Iya, Itu juga untuk menguji konsistensi juga ya. iya. Dan hasilnya sudah diberikan ke siswa. Oh, Mungkin dari anaknya belum dikasih ke ibu. oh gitu. Jadi tinggal ditagih aja Oh gitu. ke Iya, anaknya iya, iya. Bu. Nah, tapi kalau hanya sekilas mendengar cerita ibu cukup konsisten dengan ciri-ciri yang biasanya anak tipe idealis tadi ya. Anak tipe idealis tadi IQ tinggi-tinggi, makanya dikasih tes pemilihan IPA IPS, biasa secara akademis mereka mampu di IPA. Tapi kalau ada F-nya, itu singkatan dari feeling. Biasanya waktu membuat keputusan, mereka itu lebih fokus relasi dengan manusia dan dampaknya. Ini yang membuat mereka kok lebih tertarik kerjanya ke humaniora. Dari kata human, manusia. Iya, iya, iya. Karena mereka memang lebih fokusnya di situ gitu. Jadi mereka cerdas, cuman minatnya biasanya lebih ke humanities. Tapi memang IPA IPS bikin galau, saya setuju. Makanya kan saya minta dibongkar. Cuman angkatan sekarang kan masih kebagian IPA IPS. Iya, iya, betul, betul. Jadi sebetulnya bukan berarti dia sama sekali tidak ada tempatnya di IPA. Jadi kalau saya masih boleh saran, sebetulnya biologinya masih coba masih ditekunin. Nah, di situ kan ada kehidupan, life sciences ya, masih ada manusia. Jadi kalau dari IPA itu kan STEM, Science, Technology, Engineering, Matematika. Untuk tipe anak kayak dia, saya belum lihat profilnya, baru ada ya Bu ya, belum diverifikasi. Jarang yang minat kerjanya ketiga yang belakang, teknologi, engineering, dan matematika. Tapi science sebetulnya masih bisa dieksplor. Ya, science yang berhubungan dengan biologi, sedangkan biologi biasanya berteman dengan kimia. Bidang-bidang yang berhubungan sama kesehatan nggak melulu dokter ya, kesehatan mental, psikologi juga bisa dari science kan, belajar neuro, otak gitu kan. Kemudian terapi-terapi, ya, kesehatan, beauty, kecantikan, makanan, dan lingkungan. Nah, isu-isu itu yang berhubungan dengan biologi, biasanya mereka happy. Mereka bisa bekerja di NGO seperti UN, UNICEF, World Bank. Mereka happy. Sisanya memang banyak di humaniora. Tetap science, tapi social sciences. Psikologi, sosiologi, antropologi tadi ya. Yang ketiga, mereka akan banyak tertarik ke dunia kreatif. Ya, 3 area utama itu bisa dieksplor untuk anaknya. Sementara begitu ya, Bu ya? Ya Bu, boleh ini Bu. Kalau berdasarkan hasil risetnya psikolog waktu dia masuk SMP, memang dunia kreatif itu memang salah satu recommended dari psikolog yang dulu Bu. Cuman itu tadi dalam perjalanan dia masuk sampai di kelas 11 ini, dia selalu ngotot bahwa dia anak IPS dan ketertarikannya memang di dunia IPS itu Bu, memang bisa kelihatan gitu bahwa dia suka sejarah internasional, sejarah nasional, kemudian dia kayak budaya nasional internasional, bahkan bahasa itu
tanpa ada kursus dia udah bisa ke sana, Bu. Nah, ini yang kami takut juga, Bu. Takutnya itu jangan sampai pada saatnya nanti anak ini stres karena kami tetap ngotot bahwa dia harus ke IPA. Itu yang kami takut sekali gitu loh, Bu. Ya, Dengan mungkin saya tambahkan juga yang tadi hukum internasional ya, Bu. Memang itu cocok tadi. Jadi makanya itu masih berhubungan dengan kerja di UN tadi kan, di PBB. Jadi bukan hukum korporasi. Jadi memang jurusannya tidak di S1. Jadi S1-nya mau nggak mau tetap hukum. Setelah itu baru peminatannya nanti. Ada hukum apa? Ada corporate law, ada banking law, ada marine law, macam-macam. Salah satunya international law. Memang kalau ada dispute antar negara, misalnya Jepang dan Indonesia, hukum mana yang dipakai? Bukan Jepang, bukan Indonesia, kan hukum internasional. Iya. Ya, UN law. Makanya kembali kerjanya banyak di NGO mereka. Kalau ini, Bu, kalau jurusan hubungan internasional gimana? Masih ada korelasinya nggak? Masih, cuman yang perlu dipastikan apakah dia juga suka politik, karena di dalam hukum hubungan internasional itu juga syarat dengan isu-isu politik dia harus ngikutin berita. Kalau yang sosiologi, antropologi mungkin tidak sebanyak isu politiknya, tidak sebanyak hubungan internasional. Tapi itu masih satu rumpun semua. Oke. Baik, Bu, baik. Ya. Begitu ya. Nanti saya tagih lah hasilnya gimana. Baik, Bu Rawi terjawab, nggih? Nggih, Pak. Nggih, baik. Kemudian saya menambahkan Bu Rawi, jadi semua hasil tes sudah dibagikan oleh tim BK yang sudah diminta untuk anak-anak memberikan username dan password-nya serta link untuk membuka tes itu diminta untuk menghubungi orang tua gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya anaknya tidak mau memberikan, langsung saja hubungi guru BK-nya, Bu. Nanti dikasih linknya dan username dan password. Iya. Anu Pak, itu yang saya khawatirkan karena dia tadi takut hasil dari langsung hubungi guru BK-nya. Nggak sesuai dengan yang dia inginin gitu loh. Makanya dia nggak sampein gitu loh. Ya, langsung hubungi guru Pak, BK-nya. saya bisa minta ini guru BK-nya siapa, Pak? Loh, saya enggak. Ibu kelas 11 apa, Bu? Kelas 11. Aduh, saya lupa kelas 11. 7. 11-7 kalau nggak salah ini. 11. Ibu Hotma. IPA 7 guru BK-nya kalau tidak salah Burita ada di chat. Silakan Burita boleh meninggalkan chat nomor HP nanti biar di WA sama Ibu Rawi. Baik. Terima kasih. Kemudian Sama-sama, makasih. Kemudian ada Ibu Jenny, silakan Ibu Jenny. Oh maaf Pak Bismo, pertanyaan kedua tadi ya yang belum. Tidak pandai bergaul tadi ya? Oh boleh Bu, mau karena ini mungkin tidak ada kaitannya dengan jurusan ini. Tapi monggo Bu, silakan Bu. Oh iya, tapi ada kaitan dengan tesnya tadi ya. Oh monggo Bu. Dalam mengartikan berarti ini masalah anak introvert mungkin. Nah, mungkin perlu saya tekankan bahwa tidak ada salahnya ya kalau anak ekstrovert tuh temennya banyak tapi seringkali tidak mendalam. Kalau anak introvert mungkin 1-2 tapi mendalam, awet, biasanya lama. Dan itu tidak sebetulnya saya tidak melihat kenapa kita harus temannya 100 gitu ya. Masalah teman. Yang harus dikembangkan itu bukan mengubah anak introvert jadi ekstrovert. Introvert ekstrovert bukan kemampuan komunikasi. Saya ulangi. Introvert ekstrovert bukan kemampuan komunikasi. Anak ekstrovert belum tentu komunikasinya bagus. Kebanyakan ngomong nggak bisa dengerin, nyebelin juga loh ya. Jadi bukan itu. Ya, dua-duanya sama. Di dunia kerja, kemampuan komunikasi harus sama-sama dikembangkan yang efektif. Nah, jadi yang harus dikembangkan bukan masalah jumlah temannya, tapi effective communication skills. Di dunia karir ini penting. Jadi untuk anak introvert pun ketemu orang baru, sedikit bicara, dia nyaman tapi langsung dihormati. Nah, itu butuh pelatihan. Anak ekstrovert juga belum tentu. Dia bisa ngomong sama orang, ketemu sebentar langsung gain respect atau mendapat penghormatan dan disukai, dihargai, belum tentu. Jadi sama-sama ya, yang harus dikembangkan itu kemampuan komunikasi yang efektif, engage pada saat berbicara dengan seseorang. Ya, nanti di dunia kerja. Tapi introvert extrovert itu lebih tentang dari mana kita menyerap energi kalau capek. Jadi kalau introvert butuh waktu sendiri dulu. Nah, kenapa harus diubah gitu ya? Malah Bapak Ibu khawatir loh kalau dia capek nanti clubbing di luaran kan lebih khawatir. Nah, ini dia kalau capek dia nggak maunya di kamar sendiri. Nggak apa-apa, tapi pada saat di dunia kerja suruh presentasi bisa efektif banget. Nah, itu kan yang kita inginkan. Tidak harus bertemannya harus 100. Tapi waktu berkomunikasi dengan orang dia efektif. Itu yang harus diarahkan ya. Bapak siapa tadi ya?
dari Bapak Dewi, Bu. Ya, oke. Oke, baik. Terjawab ya Bapak Dewi. Kemudian dari Ibu Jenny nih. Silakan Ibu Jenny. Raise hand. Selamat sore, saya ibu dari Audrik 11A5. 11 ya 11A5 sorry. Nah ini saya agak bingung Bu Ina, kapan hari kan saya sudah sempat konsultasi hasilnya Audrik waktu yang di kelas 10 saya sempat konsultasi lewat jurusanku. Cuman kayaknya hasilnya berbeda Bu. Waktu saya konsultasi kan memang hasilnya waktu itu tuh disarankan dia lebih banyak ke yang berhubungan dengan berkomunikasi dengan orang di maksudnya bukan di belakang meja tapi justru yang lebih banyak ketemu orang. Kalau nggak salah waktu itu Bu Ina sempat menjelaskan gitu. Terus untuk yang hasil yang sekarang ini saya agak bingung Bu untuk bacanya Bu. Itu gimana ya Bu untuk bisa mengenal ini maksudnya untuk mengetahui kira-kira minat dan bukan minat dan bakat ya, jurusan yang sesuai untuk anaknya ini gimana ya Bu? Apa ada cara membacanya gitu loh Bu? Ya, jadi kalau saya nggak bisa ngasih saran Bu, kalau saya belum melihat profilnya ya. Jadi yang paling penting tuh bukan sekedar berarti jurusannya apa, bukan itu. Ya Yang bukan paling jurusannya penting apa ya benar. sebetulnya dari perbedaan yang lalu dan sekarang itu yang perlu dibahas antara orang tua dan anak. Apakah memang betul, apakah ini dampak pandemi gitu kan ada pengaruh sekali ya. Iya Jadi benar Bu. Tadi saya sempat tanya sama dia waktu kemarin kamu tes ini udah melakukan tes, maksudnya udah mengerjakan dengan baik apa enggak? Karena sekilas sih saya lihat kok agak beda. ya, ini Nggak yang harus konsisten. dipahamin ya Bu. Ya, Nggak tes ini konsisten. bukan ujian sekolah yang harus benar dan salah, baik atau mengerjakannya jelek, bukan ya. Jadi ini Cuman sebagai maksudnya panduan. lebih maksudnya lebih betul-betul menggambarkan dirinya apa adanya apa enggak sih, lebih kayak gitu sih maksudnya. Karena kan waktu yang tes kemarin kan bisa aja dia kerja yang penting sudah kerjakan gitu loh. Bisa kan ya Bu? Mungkin yang sekarang apa sudah dia bisa lebih memahami gitu loh. Maksudnya setiap pertanyaan untuk dia bisa menjawabnya itu maksudnya dengan sudah dinalar lah istilahnya begitu. Ya, sebetulnya pertanyaannya tidak perlu dinalar karena itu harusnya spontan. Tapi tadi yang paling penting tuh kita paham artinya. Kalau introvert, extrovert tuh artinya apa? Kemudian dibahas. Oh iya kok, kamu dari kecil itu kalau capek, kayak anak saya 2. Sebetulnya kalau kita observasi benar dan kita inget-inget waktu anak-anak kita kecil, kalau memang kita mendampingi ya, kalau kita memang mendampingi, kita inget-inget balik, itu semua kelihatan Bu sebetulnya. Jadi itu yang perlu kita tabrakkan. Misalnya anak saya yang kecil itu begitu orang ngelihat dia nggak suka banget dilihat. Misalnya dia lagi main, terus langsung berkerumun orang di belakangnya ngelihat dia main game, itu dia langsung tutup, dia langsung begini. Dia sangat nggak suka, dia sangat reserved gitu kalau sama orang baru. Nah, berarti kan iya memang benar anak saya introvert. Kalau hasilnya misalnya extrovert, kalau capek sekarang dia butuh menyerap energi dari luar, itu yang kita pertanyakan. Jangan-jangan pengaruh pandemi ya. Jadi dia udah capek banget 2 tahun dikurung. Sekarang dia pengen hore gitu kan. Nah, tapi biasa yang waktu kecil itu sebetulnya lebih aslinya anaknya kalau tidak ada tekanan-tekanan dari lingkungan, harapan-harapan dari orang di sekitarnya. Jadi yang paling penting didengarkan penjelasan dari masing-masing itu artinya apa. Sensing intuitif itu artinya apa. Kalau yang sensing itu yang kalau masak dia ngikutin resep. Kalau waktu kecil dikasih Lego dia milih Lego yang paketan, ada guidance-nya. Oh kalau helikopter ya udah dia ikutin aja. Jadi helikopter terus udah dipajang. Sementara anak intuitif kalau main Lego dia suka yang klasik. Dia bikin-bikin sendiri, ini naga, bikin cerita gitu. Nah, kita refleksikan sebagai orang tua, itu tugas kita. Anak saya dulu iya, waktu di gereja, kalau saya ajak ke gereja tuh ya, yang kecil, saya kasih kertas sama bolpen. Selalu yang kedua itu nanya ke saya, gambar apa ya, gambar apa ya, gambar apa ya. Dia tuh nggak punya ide. Oh bener ya, ini berarti anak saya sensing gitu. Sementara anak saya yang gede, dia nggak pernah nanya, meskipun teknis dia gambar nggak bisa, tapi dia udah bikin cerita, kayak komik tuh udah jadi. Oh, dia intuitif, berarti benar, tinggal kita tabrakkan dengan hasilnya tadi. Nah itu proses selanjutnya begitu Bu.
bukan sekedar berharap anaknya menjawabnya harus akurat gitu. Ya, butuh bantuan orang tua yang dari kecil sampai sekarang mendampingi ya. Coba diinget-inget ulang. Dipahami tiap artinya ya, Bu. Makasih, Bu. Ya, Baik, terjawab nggih, Bu Jenny. Kemudian ada pertanyaan dari Kelly. Kalau dengan tipe idealis itu yang cocok jurusan apa ya, Bu? Nah, soalnya pilihannya pasti berubah-ubah. Kemudian untuk Ibu Melani, untuk tanya-tanya tentang buku Bu Inalim bisa melihat di kolom chat sudah dijawab oleh Pak Patrick, jurusanku yang nomor yang bisa dihubungi untuk memesan buku atau bagaimana. Itu dulu Bu, bagaimana dengan anak tipe idealis yang cocok jurusannya? ya, sebetulnya tadi yang sempat saya sudah terjawab ya. Kalau di IPA itu kan pada dasarnya dibagi 4 kelompok keilmuan, STEM, Science, Technology, Engineering, Matematika. Biasanya jarang yang tertarik ke bidang-bidang 3 belakang, teknologi, engineering, matematika. Kalaupun tertarik, kadang-kadang ada kasus begini. Tipe idealis itu kan cerdas. Jadi makanya dia nangkep apa aja. Jadi dia nangkep konsep yang abstrak seperti fisika pun dia bisa. Apalagi kalau cowok gitu kan, karena desakan persepsi masyarakat, cowok engineering dong gitu. Dan dia bisa nangkep. Terus mungkin diarahkan, diikutin lomba fisika, dan dia juara terus. Sense of achievement bikin anak ketagihan. Jadi dia merasa suka fisika. Ya, jadi bisa aja. Jadi aku mau ngambil engineering. Nggak apa-apa untuk tipe NF. Tapi untuk kerjanya, jarang yang tertarik di pabrik gitu. Jadi banyak yang lulusan engineering, akhirnya mereka jadi trainer, pelatih, ke manusia juga kan arahnya, ujung-ujungnya. Humanities kan, people development kan, ke arah education sebetulnya. Menjadi trainer people development di perusahaannya, bukan produksinya di pabrik. Nggak jarang juga tipe idealis kalau ngambil engineering jadi dosen. Dan itu bukan hal yang jelek loh ya. Ya, jadi itu banyak. Tapi sisanya, science sebetulnya mereka paling oke. Nah, science itu mereka tidak melulu dokternya karena mereka sebetulnya bukan praktisinya banget. Kadang-kadang mereka tergantung kombinasinya. Tapi kalau introvert dan belakangnya J, itu banyak scientist tuh. R&D, Research and Development mereka banyak. Nah, sisanya memang banyak di social sciences and creative industry termasuk dunia media. Begitu ya, semoga terjawab. Tergantung kombinasinya ya, idealisnya dikombinasikan dengan huruf apa. Di hasilnya sudah ada. Baik. Bu, menyambung tadi yang Bapak Dewi tanya itu berarti yang tentang tidak pandai bergaul tadi Bu, itu berarti introvert itu tidak masalah ya Bu ya tadi ya? Introvert bukan penyakit di dunia kerja, banyak karya mendunia dihasilkan anak-anak introvert ya. Bill Gates introvert, Mark Zuckerberg introvert. Kalau capek di kantor dia nggak dikit-dikit arisan, teman kantor diajak ngobrol, enggak. Jadi cepat selesai kerjaannya. Tapi tetap dilatih communication skills, misalnya presentation skills. Itu mah tetap wajib. Banyak anak introvert dilatih presentasi malah lebih efektif. Nggak kemana-mana. Yang penting audiensnya langsung paham, gitu ya. Oke. Bukan penyakit ya Pak ya, bukan masalah. Baik. Kemudian ada dari Feby Jaya Makpal, ini Bapak atau Ibu nih. Silakan Pak Feby. Sepertinya Ibu. Silakan Bu. Bu Feby. Oh, menghilang. Silakan Bapak Ibu yang masih menggantung atau belum Oh, ada yang paham. DM Pak. Oh, ya Bu. Bentar. Silakan Bu. Oh, masalah teknis. Jadi untuk masalah teknis buka di komputer tidak bisa. Nah, kalau masalah teknis mungkin bisa kontak ke nomor yang sudah dikasih oleh Kak Patrick di chat ya Ibu ya. Atau murid ini. Ya. Biasanya tuh salah memasukkan password username itu. Ya, atau kadang-kadang kalau pakai Chrome kadang lebih bisa gitu ya, masalah Iya, teknologi ya. Atau betul. kurang satu titik atau satu apa. Ibu Feby, silakan.
Yang resen, Ya, saya mau bertanya. Saya kan kebetulan belum dikasih sama anak saya hasil yang kelas 11 ini. Cuman kan kemarin kan sempat minggu lalu, berapa minggu lalu itu kan ada expo kampus. Nah, anak saya sih kan memang dari SMP dia kan pengen untuk informatika. Nah, tapi karena saya senangnya dia dokter, makanya saya sering mungkin memasukkan ide-ide saya ke dia tentang kenapa harus jadi dokter, plus minus dan lain-lain. Nah, kemarin waktu expo kampus, tiba-tiba setelah expo kampus, dia sempat nyeletuk ke saya, Mam, kalau umpamanya saya saya nggak sekolah informatika dan saya sekolah dokter aja, menurut Mam gimana? Nah, apakah itu saya terlalu mencampuri untuk dia atau saya harus mengikuti minat dan bakat lagi atau menurut atau gimana ya yang bisa dilakukan supaya jangan sampai mungkin cita-citanya dia mungkin informatika tapi karena saya terlalu mendikte tiap hari akhirnya pilihannya jadinya ke kedokteran gara-gara saya terlalu mendikte. Itu aja. baik. Langsung saja, Bu Ina. Ya, ini gunanya verifikasi ya. Jadi sebetulnya semua alat tes itu terdiri dari 2 tahapan, yaitu anak diminta mengisi, tapi tahap kedua itu harusnya diverifikasi oleh konsultan atau psikolognya untuk memastikan. Karena tadi ada anak yang mengisi, dia mencari jawaban ideal gitu ya, atau antara bawaan lahir dengan lingkungannya selama ini nggak pas, sehingga dia nggak tahu dirinya siapa gitu ya. Karena kan dia nggak bisa tuh lahir tahu dirinya siapa. Sebetulnya butuh bantuan orang dewasa di sekitarnya. Tadi dengan bantuan-bantuan permainan, games, tujuannya dibeliin mainan waktu kecil tuh sebetulnya kan untuk diobservasi. Sedangkan sekolah di Indonesia PAUD kan juga belum proper. Belum banyak observasinya juga gitu. Jadi kan nggak terbantu anak-anak ini untuk lebih mengenal dirinya. Makanya tahapan verifikasi itu sebetulnya penting. Jadi solusinya sih bukan dites ulang lagi. Kalau memang anaknya nggak kenal dirinya, dikasih soal kan dia bingung aja terus gitu. Jadi memang harusnya di tahapan berikutnya diverifikasi, Bu. Dikonsultasikan untuk memastikan aja. Karena memang kedokteran itu butuh nafas yang panjang, baik dari anaknya maupun dari orang tuanya. Ya, jadi memang harus dibahas benar ya, dari berbagai aspek. Kalau nggak mau diverifikasi, ya silakan didiskusikan. Anaknya suruh bikin Excel aja, plus minus dari masing-masing pilihan. Jadi kalau di kedokteran, supaya dia pikirkan matang. Di kedokteran itu misalnya kan butuh 10-12 tahun untuk sampai spesialis ya, karena kalau untuk dokter umum saya nggak sarankan secara prospek, kurang. Kemudian ada hal-hal yang harus dibahas juga, apakah orang tuanya dokter gitu. Karena kalau enggak di Indonesia untuk mendapatkan spesialis tertentu, sayangnya di kita masih banyak sistem titip gitu ya. Nah, jadi harus dibahas apakah kamu oke kalau dapat spesialis bukan yang kamu pengen banget gitu, terlempar di tempat lain. Nah, sedangkan kalau IT mungkin keuntungannya 4 tahun, dia termasuk dalam top 10 skills paling banyak dicari nih abad 21, jadi lebih cepat. Tapi kerjanya misalnya, apakah aku suka coding, programming, udah nyoba belum? Kalau belum ya ini waktunya les coding, memastikan. Ya, jadi coba dibahas ya Bu ya. Tapi kalau butuh teman diskusi sebetulnya lebih bagus lagi kalau ada pihak ketiga yang netral tadi ya. Berarti nanti saya bisa minta nomor untuk konsultasi pribadi ya. Karena untuk mengefikskan kira-kira apa yang harus diambil. Karena kan sudah kelas 11 harusnya mulai mempersiapkan untuk ke selanjutnya kan takutnya kalau udah kelas 3 baru milih kan takutnya lebih bingung lagi. Mending sekarang dia lebih prepare untuk mau ngambil apa. Iya, nomornya ada Bu di chat ya, bisa di screenshot. Ya, terima kasih ya Bu. Sama-sama Bu Febi.
Pak Bismo, ini ada yang DM ke saya. Apa bisa langsung saya bacakan saja? Kelihatannya mental sih Bapak. Sepertinya Pak Bismo. Mati ininya ya, internetnya ya, saya bacakan aja ya. Jadi ada pertanyaan, saya kan sukanya berkebun atau bertanam. Tapi saat saya search, itu berarti saya cocok pada bidang pekerjaan seperti mengukur pH atau tingkat kesuburan tanah begitu. Tapi saya merasa kurang suka di situ. Saya lebih suka cuma menanamnya saja dan mendapat hasil. Kalau begitu saya cocoknya jurusan apa ya? Oke, bukan masalah jurusan berarti kalau hanya dari kasusnya ini ya, sepertinya masalah cara belajar. Apakah lewat teori, scientific, atau tipe anak yang suka langsung praktek aja ya? Udahlah, nggak usah ngomong teori berkepanjangan. Yang bisa dilakukan aja, langsung. Nah, itu biasanya tipe sensing. Nah, berarti dalam memilih kampusnya, jurusannya tetap aja bisa horticulture, nanam hidroponik gitu ya. Tapi di luar negeri ada 2 tipe uni, ada research base yang melalui teori-teori, ada juga yang langsung applied science, politeknik. Di Indonesia sebetulnya juga ada, cuman seringkali kita anggap rendah juga kan. Ya, jadi kalau di Jerman gratis, itu Fachhochschule namanya. Fachhochschule itu banyak praktek. Ada lagi di Jerman namanya Ausbildung, itu sekian hari di perusahaan langsung kerja, sekian hari di kampus belajar. Tapi itu very practical. Tapi kalau yang teknis university atau disingkat TU, itu yang tadi belajar soil science, tingkat kesuburan, mengukur pH-nya. Ya. Jadi tinggal cara belajarnya ya, cari yang lebih praktikal. Semoga terjawab ya. Baik Bu Ina, saya bantu juga untuk Pak Bismo-nya. Ini ada pertanyaan dari kolom chat dari Bapak Erwin. Orang tua dari Theo 11A2 menanyakan hasil anaknya ENFP dengan P-nya 100%. Nah, kalau P 100% itu artinya apa ya? Berarti lebih ke cara membaca hasil tesnya, Ibu Ina. Ya, jadi P itu perceiving, Pak. Jadi perceiving itu anak-anak yang memilih gaya hidup lebih santai. Jadi mereka nggak mau hidup itu terlalu strict, structured gitu. Sesuai jadwal kayak misalnya ngantor 9 to 5 di pabrik gitu ya. Itu anak-anak yang agak unstructured hidupnya. Jadi kayak misalnya industri media tuh banyak ya. Misalnya dia kerja atau punya perusahaan PH, production house gitu. Nah, kadang-kadang kan ada project bikin iklan 2 minggu. Wah, itu bisa pagi sampai tengah malam. Jam 4 pagi staff call lagi, bikin lagi. Tapi setelah itu 1 minggu libur. Nah, itu unstructured. Biasanya anak-anak perceiving happy-happy aja, hidupnya tidak terstruktur kayak begitu. Terus orangnya itu kan bukan yang peka dengan waktu banget. Sehingga bidang-bidang, misalnya, kalau ENFP itu banyak psikolog tuh, banyak. Psikolog waktu mendengarkan problem dari pasiennya, dia nggak boleh diburu-buru waktu. Dia nggak boleh terlalu peka dengan waktu ini jam berapa nih, jam berapa. Dia harus relax, orangnya nyantai. Ya, jadi dia mau 2 jam, 3 jam cerita, ya nggak apa-apa gitu. Bukan masalah efisiensi. Itu maksudnya perceiving ya, Pak ya. Baik, Pak Bismo sudah hadir, saya kembalikan ke Pak Bismo. Baik, Bapak Ibu mohon maaf ini di sekolah lagi error jaringan ya. Saya lanjutkan yang tadi ya Bu ya. Waduh, hilang semua chatnya. Terakhir tadi dengan Pak Erwin sudah dijawab Pak. Sudah ya. Bisa ke Ibu. Ibu Catherine ya, belum ya Bu ya. Monggo Bu Catherine. Silakan Bu Catherine. Selamat sore Pak. Saya Bu Catherine, anak saya kelas 11 IPS, nggak tahu kelasnya berapa, nggak ingat saya. Cuman saat saya tanyai anaknya, kemarin tesnya kamu gimana gitu. Dia jawabnya gini, karena tesnya itu online, dia ngaku ke saya kalau dia jawabnya asal-asalan. Hasilnya sih sampai sekarang memang belum dikasihkan ke saya. Saya cuma nanya ke anaknya,
Lalu setelah kamu jawab asal-asalan itu, hasilnya itu kira-kira sesuai nggak sama kamu? Dia sih jawab ke saya, ya enggak, jawabnya seperti itu. Kalau tesnya offline, aku pasti kerjakan benar-benar. Kemarin itu online, mungkin dikerjakan sambil main atau gimana anak-anak. Soalnya saya rasa sih semua orang tua kendalanya sama. Anak-anak saat online itu ya online sambil disambi mainannya, itu pasti seperti itu semua rata-rata sih. Kalau saya nanya sama teman-teman saya, semua anak-anaknya hampir sama seperti itu semua. Kira-kira saya hanya sharing aja ya. Kalau orang tua yang lain, Banyak yang nggak terima hasilnya itu emang bener bener sesuai yang diharapkan apa enggak? Gitu. Kalau saya sih terbuka sama anak saya udah ngaku bahwa benar-benar sudah. Saya sih seperti itu. Gitu. Cuman memang karena online ini kan hasilnya apa yang ke lain-lainnya juga bisa efektif apa enggak gitu loh maksud saya. Itu aja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, silakan Bu Ina. Ya, sebetulnya itu tadi ya yang sudah saya jelaskan juga dari tahun lalu. Alat tes itu terdiri dari 2 tahapan. Jadi anaknya disuruh ngisi, tapi ada verifikasi. Nah, tapi seringkali kita kan maunya murah atau gratis kalau perlu nggak bayar gitu kan. Nah, masalahnya berarti tahapan verifikasi konsultasinya ini dihilangkan. Karena kan waktu dengan konsultan atau psikolognya itu yang mahal. Kalau di sini ada anak 300 per anak 1,5 jam kan, wah habis waktunya berapa bulan gitu kan. Nah, itu yang kan harus bayar mahal di situ. Ya, jadi bagian itunya hilang. Semua alat tes di seluruh dunia kalau belum dikonsultasikan itu bentuknya baru hipotesa, baru dugaan. Nah, terus yang saya jelaskan juga tahun lalu dalam penjelasannya tergantung kondisi anak. Jadi kondisi anak saat mengerjakan tadi. Sebetulnya bukan masalah online dan offline, karena zaman sekarang semua harus terbiasa. Mau wawancara kerja nanti online, jangan menyalahkan saya nggak diterima kerja karena tesnya online. Bukan, kita nggak bisa. Masalahnya kan ini untuk kita sendiri, untuk anaknya sendiri. Masalahnya niat apa enggak. Saya pengen tahu saya sendiri ini siapa. Tapi kalau anaknya sendiri belum merasa, saya belum mau tahu saya ini siapa, mau milih kemana. Nah, berarti di balik itu ada masalah-masalah yang justru menurut saya harus ditanganin. Jadi ada anak-anak yang saya temuin juga, misalnya, dia punya masalah-masalah banyak lah ya. Jadi data WHO selama pandemi ini kan 1 dari 7 anak sebetulnya mengalami depresi. Nah, dia terlalu sibuk dengan masalahnya dia sendiri sehingga kadang-kadang cuek kan dengan masa depan. Karir masa depan, nggak mikirin, bodo amat dikasih tes. Di balik itu yang kita harus cari tahu ya. Jadi problemnya di mana yuk kita tanganin. Karena penting bukan masalah tes ini kayak ujian gitu loh. Memandang tes ini kayak ujian enggak. Tapi apa, kenapa, kamu jawabnya asal-asalan. Tadi kan tidak difokuskan ke situ. Anak saya jawabnya asal-asalan. Jadi bagaimana? Teman lain juga sama kok. Berarti harusnya ini online, offline. Bukan, solusinya kenapa nak kamu jawabnya asal-asalan. Nah itu kan tidak digali. Jangan-jangan justru anaknya kan tadi masalah depresi, terlalu banyak problem, sehingga dia udah cuek banget dengan masa depan, nggak ada gunanya untuk mengenal diri saya. Maaf ya, saya sampaikan lagi, anaknya sempat saya tanyai, kenapa kamu jawab asal-asalan? Kan istilahnya saya kan bilang ke anaknya, kan eman, sebenarnya kan itu bisa nanti menunjukkan kamu cocoknya kemana. Dia jawabnya, online males, Mam. Jawabnya cuma seperti itu. Kalau secara masalah, setiap orang pasti punya masalah. Cuman saya udah sempat nanya-nanya sama anak saya sih, kamu kepingin sekolah apa? Saya udah nanya gitu. Dan dia udah sudah nentukan sih, dia sudah nentukan apa yang dia pingin. Nah, cuman ya itu masalahnya, yang saya pikirkan cuma di sini, apa karena tes ini secara online, jadi anak-anak jadi asal-asalan, meskipun secara online, sekolah pun kan juga mengeluarkan biaya untuk ini kan. Kalau anak saya yang dulu, anak saya ada yang gede sudah sekarang kuliah hampir lulus, kan juga di UAIN juga. Hari itu kayaknya tes psikologinya pakai kertas kayaknya sih hari itu.
Dan itu hasilnya juga kertas diserahkan ke saya. Memang hari ini juga sudah beda pasti caranya. Nggak mungkin untuk seperti itu lagi. Cuman yang saya pikirkan cuman gini, apa karena online seperti ini, saya rasa jadi kurang efektif atau gimana gitu loh. Maksud saya kepingin tanya seperti itu, apakah orang tua yang lainnya juga mempunyai kesulitan seperti saya seperti ini? Terima kasih Bu Catherine. Bu Ya, Bu. Ina, silakan. Sebetulnya kita nggak perlu cari tahu orang tua lain karena ini masalah kasus per individu pasti beda-beda. Kasus per individu pasti beda-beda. Ya, jadi saya justru kata kuncinya yang dari kalimat ibu, anaknya sudah menentukan. Nah, dari pengalaman saya handle ribuan siswa, ribuan klien, ribuan keluarga, ada anak-anak yang dari hasil psikotes aja, sebelum saya ketemu orangnya, saya udah tahu ini alat tes dimanipulasi. Dan biasanya kenapa? Karena dia sudah punya kepentingan. Dia tidak mau diarahkan, jadi saya sudah tahu saya maunya ini. Jadi supaya tidak diarahkan ke yang lain-lain. Nah, sekali lagi, inti dari dalam hidup ini kita harus selalu gali ke core problemnya di mana. Jadi saya justru menyoroti di sana. Kalau anak sudah menentukan, be careful with what you think you know. Hati-hati dengan apa yang kamu pikir kamu tahu. Di balik itu takutnya, nah kita gali lagi, bukan hal yang pasti ya Bu, ini perlu penggalian gitu. Digali lagi, jangan-jangan dia berarti kan sudah tidak mau belajar. Karena anak yang bingung itu tandanya anak mau belajar. Kalau dia merasa sudah pasti, berarti dikasih tahu sesuatu, ada podiatri loh, enggak aku sudah tahu aku maunya ini. Ada ini loh, enggak aku udah tahu ini. Berarti dia kan nggak curious, dia nggak pengen tahu podiatri itu apa ya? Itu ilmu tentang apa ya? Nah, itu yang perlu kita gali. Kenapa dia sudah fix maunya itu gitu. Jadi nggak mau lagi dikasih saran-saran yang lain. Itu satu kemungkinan ya Bu. Saya nggak bisa memastikan karena saya belum ketemu orangnya. Saya belum memverifikasi anaknya. Cuman kalau saya bilang sekali lagi bukan masalah online atau offline. Karena main game anak-anak nggak keberatan online. Ya, tidak diharuskan offline gamenya kan. Jadi dan anak sekarang anak digital native dan dunia menuju paperless society ya, jadi memang mau nggak mau, jadi kalau bisa tidak selalu difokuskan harus offline lebih efektif. Kalau online tidak efektif itu karena sudah pandemi 2 tahun, anak-anak mungkin udah jenuh juga online, itu masuk akal ya. Makanya kita gali lagi masalahnya apa, karena apakah dia termasuk 1 dari 7 anak yang menurut WHO mengalami dampak dari pandemi. Itu yang harus kita tekankan, gitu ya. Sebenarnya saya amazing, saya sedikit amazing sama anak saya. Waktu saya tanya dia mau ke jurusan apa, dia itu milih akuntansi gitu. Padahal bayangan saya anak sekarang itu nggak akan mau gitu, sekolah seperti itu yang ribet, belajar seperti itu, hitung-hitungan segala macam. Kalau yang setahu saya, rata-rata semua anak kan arahnya ke digital semua. Mau ini, mau itu, desain game atau segala macam. Rasanya rata-rata kebanyakan ke situ. Malah saya merasa kok anak saya amazing kok kamu pilihannya ini gitu. Kalau dibilang karena dia nggak mau dibimbing, justru dia ngomong ke saya setelah kemarin dia itu hadir di pameran yang university itu. Terus saya tanya, kamu maunya gimana? Saya baru tahu kalau ada tes psikologi ini karena memang anaknya jarang cerita sama saya kalau yang begini. Mungkin dia merasa, ya itu, mungkin dia merasa nggak penting itu, yang repotnya saya itu di situ. Terima kasih. Baik Bu Catherine, terima kasih. Sebelum Bu Inali melanjutkan, jadi prosesnya Bapak Ibu untuk tes kemarin adalah sekolah memfasilitasi dan mengadakan tes ini tujuannya untuk memberikan gambaran kepada siswa-siswi tentang jurusan yang tepat untuk mereka. Nah, mungkin putra-putri dari Bapak Ibu ada yang belum menggunakan secara maksimal sehingga ya menganggap sebelah mata hasil tes ini, padahal untuk hasil tes itu sangat membantu sejauh ini. Jadi mereka itu dikumpulkan di jam tertentu, kita cari jam tertentu, kita nggak sembarangan cari jam, mereka dikumpulkan bersama-sama, ada penunggunya juga,
tapi semua kita kembalikan ke siswanya, merasa membutuhkan atau tidak. Begitu, Bu Catherine, mungkin kesempatan ini bisa Ibu rasakan kembali nanti ketika tahun depan. Itu ada tes lagi dari Bu Inalim, mungkin bisa memberi motivasi kepada putra-putrinya untuk ayo tes psikologi walaupun online, tetap semangat ini menggambarkan. Gitu ya Bu, karena mohon maaf ini kalau untuk biaya di luar untuk tes psikologi itu bisa jutaan gitu ya Bu ya. Nah, karena ini Bu Inalim ini adalah alumni, memberikan kesempatan, gandeng adik-adiknya, ya dikasih fasilitas itu Bu. Tapi enggak apa-apa, semua dikembalikan, ini bisa untuk pengalaman yang menarik dari putra-putri Ibu Catherine ya. Begitu Bu Catherine, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum menerima hasil tesnya, kembali lagi bisa menghubungi guru BK-nya ya. Jadi kalau misalnya anaknya putra-putrinya nggak mau memberikan, langsung aja hubungi guru BK-nya, pasti punya username dan password. Kalau kami memberikan kepada anaknya tuh kadang-kadang kan anaknya hilang gitu kan. Monggo, nanti tanya guru BK-nya siapa, gitu aja langsung dihubungi, pasti dikasih sama guru BK-nya karena guru BK aku saya itu baik-baik semua. Baik Bapak Ibu, masih ada waktu sekitar 9 menit. Apakah masih ada pertanyaan? Oh, dari dari Pak David, silakan Pak David. Baik, selamat sore Pak Bismo. Mohon izin bertanya. Juga selamat sore untuk Ibu Ina. Anak saya ini, mohon maaf, anak saya di IPA 7, namanya Kevin ya. Selama ini anak saya punya keinginan untuk menjadi arsitek sebetulnya. Tetapi akhir-akhir ini kami juga sedikit digoyahkan dengan banyak rumor bahwa kalau arsitek itu nanti pekerjaannya sulit, banyak lembur, dengan pendapatan yang minim juga. Sehingga saya juga kasih masukan ke anak saya bahwa mungkin itu bisa terjadi di kemudian hari. Tetapi setelah anak saya mengikuti beberapa pertimbangan, juga beberapa hari IT juga dia ikut, tapi akhirnya kembali lagi ke arsitek. Kalau menurut Ibu Ina, perkembangan arsitek untuk saat ini ya dan untuk kedepannya, apakah memang separah itu sehingga banyak orang yang semakin pesimis dengan jurusan arsitek itu? Mohon bantuan petunjuknya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak David. Memang arsitek ini sebetulnya kan profesi ya. Jadi arsitek itu profesi, dan kalau bicara profesi sayangnya di Indonesia ini memang masih ngawur Pak. Jadi lulus S1 arsitek silakan langsung gambar bangun rumah orang. Kalau itu kan masih ngawur sebetulnya. Jadi belum proper sih di Indonesia. Sehingga kalau mau melanjutkan karirnya, kadang lulusan S1 di Indonesia, arsitek lanjut ke luar negeri tidak dihargai. Nah, dan kalau bicara profesi itu terikat izinnya dengan negara masing-masing. Jadi untuk perbandingan aja, kenapa saya bilang profesi arsitek di Indonesia memang masih belum mencapai yang kita inginkan. Kalau di luar negeri, arsitek itu profesi minimal S2. Jadi kurang lebih misalnya kalau di Australia itu 3 tahun S1, 2 tahun S2, jadi 5 tahun. Itu pun setelah lulus nggak bisa langsung praktek sebagai arsitek. Karena hukum di sana tuh jalan. Kalau sampai ada apa-apa dengan bangunannya, kita bisa dituntut, bisa bangkrut, habis duitnya. Nah, jadi harus punya indemnity insurance dulu, punya asuransi untuk melindungi profesinya. Nah, untuk mendapatkan asuransi itu, dia harus kerja. Kerja tidak sembarangan, tiap negara syaratnya beda-beda. Ada yang harus memenuhi 3.700 jam. Sekian jam itu harus di bagian ini, sekian jam harus di sini. Nah, kalau itu semua udah dipenuhi, kurang lebih 1-2 tahun, itu baru dia bisa praktek sebagai arsitek. 7 tahun sebetulnya cukup lama. Nah, tapi membangun rumah di Australia yang 4 musim dengan membangun rumah di Indonesia yang tropis banyak hujan, materialnya juga beda. Nah, jadi yang harus dibahas juga, profesi itu tidak universal, bisa pindah-pindah negara seenaknya. Jadi itu juga harus dibahas tuh, biasanya nggak didiskusikan ya dalam milih jurusan. Nah, kalau di Indonesia memang kalau dilihat positif atau negatif. Kalau bicara peluang, berarti peluang untuk menjadikan arsitek ini profesi yang lebih bagus. Kalau kita ambil positifnya, sebetulnya peluangnya ada dong ya.
arsitek tapi kita jadikan yang proper bener gitu. Bakalan kita bisa memenangkan persaingan karena belum banyak yang lain. Ya justru kita yang bikin gitu, yang proper misalnya. Sehingga mungkin malah bisa mendapatkan project-project dari perusahaan internasional yang maunya kalau bangun sesuai standar ya, certified. Di luar negeri kalaupun membangun, masang pintu aja itu orangnya harus punya sertifikasi, khusus masang pintu. Nata bata harus punya sertifikasi. Di kita semua masih ngawur, tapi justru kalau saya ngelihat positifnya ini peluang gitu ya. Tapi kalau kita hanya ngikut ngeflow dengan yang ada, realita faktanya memang secara gaji agak kurang dihargai. Para arsitek memang bilang, aduh sama yang bagian sales ngejual rumahnya, penghasilannya lebih gede dia. Akhirnya banyak akhirnya beralih. Tapi juga bukan hal yang jelek kan? Jadi kalau saya nonton YouTube ngelihat orang jualan rumah, ada yang menarik sekali, dia ini backgroundnya arsitek, jadi dia bisa cerita mendalam. Begitu masuk ke teras, ini materialnya begini, karena kita di negara tropis dan ini menghadap timur, bla 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 bla, meyakinkan. Dibandingkan orang jualan, dia nggak ada background, cuman ya silakan masuk, ini ruang tamu, ya udah tahu ya itu ruang tamu kali ya. Jadi dia malah bisa menjadi technical sales, reviewer. Dan sebenarnya kalau kita kreatif bisa ya ditabrakkan dengan bidang lain. Tidak tertutup kalau memang dia arsitek banget, nggak apa-apa. Oke. Kemudian kalau tadi Bu Ina bicara tentang beda negara dengan kearsitekannya kan akan berbeda ya. Misalkan anggap dia ambil kuliah di dalam atau mungkin dibalik ya, dia ambil kuliah di luar, kemudian diimplementasikan di dalam negeri, itu bagaimana? Nah, karena di Indonesia masih ngawur, sebetulnya kan mau secara perizinan bisa, cuman dianya sendiri harus belajar kan, karena tadi materialnya beda. Cara membangunnya beda. Terus sebetulnya kalau dia pindahnya katakanlah dari luar negeri, misalnya tadi dari Australia atau Amerika, tapi dia nyari kerjanya di Singapura. Pokoknya negara-negara yang sudah proper, itu nggak mudah. Karena ada aturan tata kota yang berbeda. Kalau di kita ya masih ya jalur bayar. Jadi kalau kita bangun jendela ketinggian sekian dan itu bisa kelihatan kamar tetangga, itu nggak boleh gitu kan. Nah, aturan tata kota ini Singapura dan Australia aja beda. Jadi kadang-kadang bukan mereka tidak mau menerima, tapi mereka bisa bilang, kita nggak punya resources, nggak punya orang untuk khusus memberikan Anda training. Karena kita sibuk, jadi mendingan saya ngerekrut orang dari negara saya sendiri yang sudah tahu aturan tata kota di negara kita. Nah itu mungkin ada peluang lebih sulit untuk pindah-pindahnya, bisa dipahami sih memang ya, masuk akal sih. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak atas informasinya. Baik, terjawab Pak David, semangat mendampingi putra-putrinya ya, pasti bisa Pak. Iya Pak. Ya. Terima kasih banyak Pak Wisnu. Oke, baik, mungkin yang terakhir ya dari Bu Mai. Silakan Bu Mai. Iya, selamat sore Pak Bismo. Selamat sore Bu Ina. Yang mau saya tanyakan, apakah kadang kan cara belajar anak juga cara mengajar guru itu kan ada pengaruh ya. Misalnya waktu SMP, si anak saya ini senang dengan pelajaran biologi karena dia cocok dengan cara mengajar gurunya waktu di SMP. Kemudian waktu di SMA dia lebih cocok dengan gaya belajar dengan guru fisika. Nah, otomatis sekarang dulu waktu SMP dia ada keinginan untuk jadi dokter. Kemudian waktu SMA sebenarnya masih ada keinginan jadi dokter, tapi begitu dia senang ke fisika ini dia jadi berubah dan berubahnya itu beda sekali gitu. Nah, apa itu gimana untuk memastikan pilihan dia ini benar? Apakah dia benar-benar memang senang dengan fisika ini atau hanya karena gaya mengajar gurunya yang mempengaruhi pilihannya? Gitu. Makasih. Ya, betul Bu Mei, memang pengaruh ya. Makanya saya katakan saya selalu berangkatnya bukan dari minat. Karena minat itu akhirnya ujung-ujungnya banyak yang
tadi ganti guru minatnya berubah. Saya ada kasus dia dulu pengennya kimia karena guru kimianya dia suka. Begitu ganti kelas 11 dia nggak suka sama kimianya, dia berubah, saya nggak mau jurusan yang ada kimianya. Makanya saya tidak melihatnya dari minat, makanya yang saya lihat itu selalu korelasinya. Kepribadian, minat, bakat, dan values. Apakah sudah sejalan atau masih simpang siur? Kepribadian ke sini, kok minatnya ke sana, bakat ke tempat berbeda, values-nya lain lagi. Nah, ini loh yang harus sebetulnya dikonsultasikan. Jadi kesimpulan saya dari sekian tahun memberikan konsultasi, memang bukan karena saya mau jualan konsultasi nggak sama saya juga boleh silakan. Tapi memang nggak ada satu alat tes pun yang bisa kita harapkan dengan dites langsung ketahuan anak saya nanoteknologi. Nah itu yang nggak ada. Jadi itu yang memang harus dilihat mana yang lebih benar dari kepribadiannya itu biasanya ketahuan, Bu. Jadi anak kayak gini dia bisa punya minat ke sini atau ini gara-gara tadi hanya prestasi dia ikut lomba, menang lombanya itu yang bikin dia happy, bukan bidang itu nanti kerjanya. Nah itu yang saya nggak bisa ngasih solusi kalau nggak dikaitkan semua empat-empatnya, tapi dengan konsultasi in-depth dengan anaknya. Tapi pada prinsipnya tadi ya, tidak ada sih memang alat tes yang bisa kayak jadi ramalan nasib gitu ya. Ramalan takdir nggak ada, memang kita harus analisa dulu. Ya, tapi memang pengaruh cara gurunya ngajar, sehingga ini yang membuat anak pindah-pindah kan. Begitu kuliah, cara pembelajarannya juga bisa beda lagi dari dosen. Nah, makanya biasanya saya kalau sudah konsultasi saya katakan secocok-cocoknya jurusan, dia akan ketemu 1-2 hal yang dia tetap nggak suka. Jadi kita harus bedakan, kalau bidang ini memang sesuai dengan profil dia, dan dia mau quit, bukan karena tidak sesuai, bukan karena salah jurusan, tapi problemnya seringkali karena kurang tekun. Kegigihan itu tetap. Ya. Tapi kalau memang profilnya begini, dia ngambil jurusannya bertentangan, ya memang salah jurusan. Wajar kalau dia kepengen quit. Nah, makanya kenapa saya selalu tekankan ke kepribadian. Jadi memang ini prinsip dalam hidup juga ya. Seringkali kita mengidentifikasi masalahnya ini loh yang paling penting kan. Kita solving the wrong problem. Kadang-kadang kita buru-buru menarik kesimpulan. Ya, jadi yang harus kita gali terus akar permasalahannya di mana. Ya, jadi bukan buru-buru kesimpulannya kayak mohon maaf ya Bu Catherine, hanya ini contoh aja. Kesimpulannya langsung, oh berarti tesnya harusnya lebih efektif offline karena sebagian besar orang tua setuju offline. Itu yang menurut saya kita solve problems-nya terlalu buru-buru. Tarik dulu nih akar masalahnya dari mana. Ini yang sudah digalakkan kampus-kampus dengan mata kuliah baru yang disebut design thinking. Mengidentifikasi masalah itu penting, dan ini yang saya sudah bekerja sama dengan perusahaan data. Waktu ngasih anak-anak workshop, anak SMA, seringkali anak-anak SMA itu begitu. Mereka mengidentifikasi masalah itu terlalu cepat menarik kesimpulan. Jadi mereka buru-buru langsung solusi. Loh, kalau masalahnya ini berarti kan solusinya bisa begini. Sebentar. Are we talking about the same problem? Are we solving the right problem? Jadi harus diidentifikasi dulu kayak yang tadi kasus saya, jangan-jangan anaknya udah punya kepentingan. Jangan-jangan itu bisa 10, bisa 20. Belum tentu. Nah, itu yang harus didaftar dulu. Ya, nah ini ada mata kuliah baru design thinking yang menurut saya memang perlu diajarkan di setiap jurusan. Itu yang penting untuk diambil anak ya. Gitu ya Bu, kita identifikasi dulu masalah anaknya nih, apakah benar cara guru ngajarnya atau apakah benar memang profil dia. Ya, ada profil yang memang dia akan suka semua dan berubah-ubah terus seumur hidup gitu, ada. Oke. Ya. Ya, terima kasih Bu Ina. Ya, Baik, Bu. Bu Mai terjawab nih. Baik, karena di kolom chat sudah tidak ada pertanyaan dan mungkin Bu Ceni mungkin masih reasoning, apakah bertanya lagi? Atau yang tadi sudah ya? Bu Ceni? Oh, mungkin yang tadi. Baik, Bapak Ibu, tidak terasa sudah 2 jam kita bersama pada Zoom ini. Nah, sebelum penutup mungkin ada 1 kata 2 kata dari Ibu Ina untuk
memberi motivasi pada orang tua dan anak-anak. Silakan Bu. Ya, memang dalam menentukan pilihan jurusan dan karir, mungkin pesan saya jangan mengharapkan intinya just tell me what to do gitu. Nah, itu yang seringkali kita harapkan gitu. Kita cari gampang dengan adanya alat tes langsung ketahuan 1, 2, 3. Mindset kita harus diubah. Tidak ada. Jurusan itu pilihan karir sekarang itu ada lebih dari 1000. Yang cocok untuk anak kita nggak mungkin 1, nggak mungkin 2, nggak mungkin 3. Di balik itu kita kok masih repot? Yes. Anak kita harus diajarin membuat keputusan. Dari mungkin 10 yang cocok, anaknya sendiri harus belajar membuat keputusan dan di balik itu dia akan belajar bertanggung jawab dengan keputusannya. Nah, itu yang kita sebagai orang tua harus support ya. Kita hanya memberikan gambaran-gambaran, tapi at the end of the day, berikanlah keputusan pada anaknya. Kalaupun salah, jangan disalah-salahkan. Kalaupun salah, itu bagian dari proses pembelajaran dalam hidup. Kita konsekuen dengan pilihan kita. Oke, saya salah. Berarti saya belajar dari kesalahan. Next time saya bikin keputusan lagi, tetap berani. Gitu ya. Begitu Pak Bismo, semoga sukses. Anak-anak semuanya selamat mencari jati diri. Baik, terima kasih Bu. Kembali lagi kepada Bapak Ibu yang ingin berkonsultasi dengan Bu Inalim. Di kolom chat sudah dituliskan nomor HP dari Pak Patrick, boleh dicatat. Buat janji mungkin ingin mendapatkan bukunya, nanti silakan menghubungi, silakan berkonsultasi. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami berikan pada Bu Inam karena waktunya sudah melebihi 6 menit gitu ya. Untuk itu terima kasih sekali lagi untuk Bu Inalim dan Pak Patrick. Untuk itu terima kasih, jangan kapok memberikan paparan yang luar biasa untuk siswa-siswi Kosayu. Kepada Bapak Ibu terima kasih untuk pertemuan sore hari ini. Bapak Ibu luar biasa. Semoga apa yang diinginkan putra-putrinya terkabul Bapak Ibu. Terima kasih. Untuk itu kami mohon Bu Rita untuk menutup dengan doa. Selamat sore Bapak Ibu semua. Kita akhiri kegiatan sore hari ini dengan berdoa. Izinkan saya memimpin doa secara Katolik. Kita masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur pujian kami persembahkan kehadirat-Mu ya Tuhan, karena pada sore hari ini kami sebagai siswa, kami sebagai orang tua mendapatkan pencerahan dari Ibu Inalim terkait dengan siapa diri putra-putri kami. Kiranya pertemuan sore hari ini, kiranya arahan pada sore hari ini membawa wawasan baru bagi kami atau memantapkan wawasan bagi kami dalam kami mendampingi putra-putri kami, sehingga mereka ketika dihadapkan pada pilihan karir, mereka mampu memikirkan dan pada akhirnya memutuskan jurusan karir yang tepat dengan rencana mereka, dengan passion mereka, terutama adalah sesuai dengan rencana-Mu. Tuhan, kami sebentar lagi akan meninggalkan tempat ini untuk kami melakukan aktivitas masing-masing. Berkatilah juga kegiatan kami selanjutnya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Santo Yusuf, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bu Rita, terima kasih sekali lagi Bu Inalim dan Pak Patrick dan Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa kembali. Terima kasih. Terima kasih. Selamat sore, selamat malam sore. semuanya. Terima kasih Bu Rita. Selamat sore. Terima kasih Bu Ina. Terima kasih. Bu Ina, terima kasih. Terima kasih para alumni yang berkumpul di sini. Izin live ya Bu. Iya Bu, silakan monggo. Bu Ina. Bu Ina, Pak Patrick. Benar Bu. Bu Febi, hati-hati di jalan. Ya, terima kasih. Sama. Gimana nih? Bu
Bu Sapa di Bu Not, Bu Galaxy Not, hati-hati di jalan. Baik, Bapak Ibu, kadang ruangan mau ditutup. Aku bawa kunci. Sudah sore saya tutup, G. Ini saya NBT, G. Terima kasih. Mari Bapak Ibu, selamat sore.